Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini adalah saya akan menunjukkan bagaimana cara pengisian one paper based data center. Jadi ini adalah file yang digunakan untuk mengentry data yang didapat dari one paper base yang telah dikumpulkan. Baik, kita langsung saja buka aplikasinya, yakni Excel. Nah, jadi saya rekomendasikan teman-teman untuk menggunakan Excel atau Microsoft Word atau Microsoft eh, ini yang di atas 2010, standar 2010, 2013. Kalau di 2007 mungkin Microsoft Word 2007 itu masih belum support. Jadi Excel-nya pun juga kadang tidak support. Jadi kalau teman-teman pengen bisa datang ke dinas dan nanti kami bisa instalkan. Dengan catatan ya itu bajakan. Lanjut ya. Eh, di sini pertama dalam one paper base ini ada sheet-sheet yang harus teman-teman isi, yakni ada ruminansia besar, ruminansia kecil, hindguard fermentor, unggas. Unggas ini ada ayam ras, ayam buras, unggas lainnya dan uh, unggas lainnya 2. Nah, dalam hal ini teman-teman akan mengentrikan data. Yang pertama adalah harus mengisi kecamatan. Ini kecamatan adalah nama kecamatan, jadi bukan nama OPT. Jadi kecamatannya misalnya di sini ada kecamatan Selong, kecamatan Suela misalnya, berarti di sini kecamatannya. Bagaimana dengan yang memiliki UPT yang memiliki 2 kecamatan atau 3 atau bahkan 4. Jadi kalau dia memiliki 2 kecamatan berarti sebelum mengisi data ini harus di-copy dulu, digandakan dulu filenya sehingga per file adalah per kecamatan. Kemudian lanjut diisi kecamatan, misalnya di sini kita isi kecamatan Selong. Jadi yang berbentuk warna merah-merah ini harus diisi dulu ya, Selong. Kemudian di sini di part ini adalah UPT, populasi kecamatan, masih di sini Selong ya, masih di sini Selong. Kemudian di sini baru diisi UPT-nya, UPT kecamatan Selong. Lanjut, kemudian diisi nama adminnya, admin 1 Pulan misalnya, Pulana, kemudian nomor HP-nya, seterusnya. Nah, lanjut kita ke kode. Jadi di sheet ini ruminansia besar, kode yang harus diisi di sheet ini adalah sapi, kerbau, dan anoa. Kemudian kalau di sheet yang lain contohnya ada kambing dan domba. Jadi pertama sebelum kita mengisi, kita harus mengisi dulu, kita harus melihat dulu kodenya apa di ruminansia besar. Nah, di ruminansia besar ini teman-teman cara pengisiannya sama. Kita menulis nama ternak, misalnya Yudi, kemudian desanya desa Sakra. Ini contoh aja ya, dusun Sakra kecil, RT-nya RT 12 misalnya. Nah, kemudian nomor HP-nya sama. Nah, kemudian untuk titik koordinat ini bisa dilihat di Google Maps atau di Open Camera bisa. Jadi sesuai kesempatan kemarin, langkah bagusnya kalau ini diisi dengan di mana lokasi kandang. Tapi kalau untuk memudahkan bisa diisi dengan 1 koordinat itu per dusun. Kemudian langsung ke tanggal pendataan itu harus ditulis dengan angka, kemudian bulannya /2025. Nah, pendataan ini nama mendata. Jadi misalnya kalau teman-teman turun berbarengan di satu desa, berarti banyak nama pendatanya. Misalnya Rudi. Nah, kalau dia memiliki kelompok, ya ditulis nama kelompoknya. Tapi kalau dia nggak memiliki kelompok bisa taruh strip. Nah, di sini yang menarik adalah ada warna krem dan warna biru. Jadi di warna krem ini teman-teman harus mengisikan jenis ternak. Nah, sebelum itu yang jadi perhatian adalah ada tanda bintang merah. Itu artinya harus diisi ya teman-teman, harus diisi. Jadi ini yang akan menjadi base dasar dari pengisian di sini. Ya, baik.
Kita lanjut, di sini ada RTW, kontaknya sudah, titik koordinat kandang, tanggal pendataan, pendatanya sudah. Nah, kemudian ke kelompok. Kita lanjut ke jenis ternak. Jadi apabila teman-teman menemukan ada warna orange krem seperti ini, dia sudah memiliki pilihan. Contoh jenis ternak di sini, tinggal teman-teman isi mana jenis ternaknya yang mau diisi. Misalnya dia kalau di sapi Bali, langsung diklik sapi Bali. Jadi bisa tidak perlu diketik. Contohnya Bali. Nanti dia akan otomatis yang di biru ini kita tidak perlu apa-apakan, dia akan langsung otomatis terisi Bali. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya di sini ada jenis sapi, di bawahnya ada jenis kerbau. Kerbau itu ada lumpur, ada rawa dan sungai. Nah, di kerbau ini kita bisa isi contohnya seperti sungai, langsung dia akan terhitung kerbau. Nah, jadi teman-teman harus per orang ya, jadi per orang per sapi. Jadi kayak seperti kalau misalnya Bapak Iqbal, misalnya dari Iqbal ini, dia memiliki 3 sapi, berarti jenis ternaknya di sini misalnya Bali, kemudian diganti misalnya dengan Belgian Blue. Nah, berarti satu di yang kedua ini juga tetap harus ditulis namanya Iqbal. Seperti itu. Ini contoh saja dulu ya. Nah, kemudian langsung kita ke jalan betina. Sekali lagi kalau ada warna krem kita tinggal pilih. Misalnya contoh jantan di sini betina. Nanti dia akan hitung sendiri. Nah, kalau dalam umur itu tolong diisi dengan sendiri. Kalau ada yang warna putih itu berarti diketik ya. Nah, diketik ini bisa jadi langsung teman-teman misalnya dalam umur 2 bulan misalnya. Nanti dia akan otomatis terhitung anak. Jadi kita tidak perlu mengkategorikan lagi. Kalau misalnya dia umurnya 24 bulan misalnya, langsung aja tulis 24, langsung dewasa, terhitung dewasa. Lanjut. Nah, di sini ada tanda. Tanda ini kalau dia tidak memiliki AirTag berarti harus bertanduk corak warna tanda uniknya. Kenapa ini penting? Karena untuk membedakan apa yang membedakan sapi itu dari yang lain. Jadi untuk tahun depan misalnya, kita akan datang lagi ke tempat yang sama, melihat dengan tanda dan bentuk corak yang sama. Oh, ternyata masih sapinya. Oh, ternyata udah dijual. Itu membedakan. Ada yang tanduknya ke atas, misalnya corak awan pada muka, kaos kaki, seperti putih, dan lain sebagainya. Nah, itu sebagai contoh saja. Nah, kemudian di sini ada status kepemilikan itu ada 2, tinggal dipilih saja. Ada yang adas dan pribadi itu tinggal di entry aja ya. Jadi agar lebih mempermudah. Oke. Selanjutnya di sini juga ada kolom. Kolom selanjutnya itu adalah kolom jenis usaha. Jadi apabila usaha sapinya mungkin atau usaha kerbaunya itu bermitra, nama mitranya itu apa, kemudian langsung dia feedlot, breeding atau badan mitranya apa, itu bisa langsung ditulis di sini. Misalnya dia usaha mandiri breeding misalnya, atau perkembangbiakan, jadi bisa langsung ditulis contohnya. Selanjutnya yaitu ada cara pemeliharaan. Ya, mungkin cara pemeliharaannya ya kita masing-masing sudah tahu, ada yang intensif, ini yang full di kandang, kemudian ada semi intensif, dan ada juga ekstensif yang dilepas umbarkan, kayak gitu ya. Lanjut, dan yang lainnya ini adalah apabila informasi-informasi yang tidak ada dalam tabel di samping itu bisa diisi di lainnya. Tapi kalau tidak ada bisa dikosongkan. Lanjut. Nah, nanti kemudian kalau teman-teman sudah isi yang ini, di paling bawah itu ada total atau jumlahnya. Nah, nanti kalau misalnya cuma sampai 5.000 misalnya, udah dibiarin aja sampai 5.000, nanti dia akan terisi otomatis di sini. Teman-teman, terisi otomatis, jadi tidak perlu diganggu-ganggu lagi. Nah, selanjutnya apabila sudah selesai, teman-teman nanti akan mengentry data ini, menginterpretasikan. Jadi kita akan mengupdate data ini pun juga ke dalam bentuk populasi yang ini. Jadi tetap kita menggunakan cara pengisian yang ini.
yaitu sapi, anak, betina, muda, sapi, anak muda, dewasanya berapa, jantannya berapa, betinanya berapa. Tetap kita akan convertnya ke sini melalui data yang ada di sini. Nah, bagaimana caranya? Caranya cukup simple. Kita akan menggunakan aplikasi di Excel. Caranya adalah menggunakan pivot table. Nah, di sini ada pivot table. Teman-teman pergi ke menu insert, kemudian pivot table, diklik. Nah, di sini nanti kita akan select a table rank. Tabelnya itu adalah mana yang akan kita analisis. Kita bisa klik di sini. Nah, mulai men-select datanya atau memilih datanya itu mulai dari nomor ya. Mulai dari nomor, bukan dari atas. Mulai dari nomor kemudian sampai nomor 7 misalnya, karena di sini sampai 7. Nah, kalau besok teman-teman lebih dari 7 misalnya sampai 5.000 misalnya atau sampai 7.000 datanya. Jadi kita harus selesaikan datanya dulu baru bisa menggunakan pivot table ini. Jadi harus semua data sudah terentry dan sudah final baru kita bisa entry datanya. Oke, contohlah ini misalnya di Kecamatan Selong, nama peternaknya Iqbal Mawasid ini, cuma ini peternaknya. Sudah kita isi, semua sudah terseleksi atau sudah ditandai, kemudian kita klik lagi di sini. Nah, teman-teman pilih existing worksheet yang ini ya, existing worksheet ini. Nah, nanti kalau sudah milih existing worksheet yang bagian ini diklik tanda panah ke atas, kita cari, kita sudah tampilkan di sini ada sel yang digunakan untuk menaruh worksheetnya ini. Oke, kalau sudah seperti ini diseleksi, nanti akan ada efek mutar-mutar dan garis putus. Klik lagi, langsung klik OK. Nah, maka akan muncul pivot table seperti ini. Nah, dalam pivot table ini teman-teman nanti karena ini ruminansia besar, berarti di bagian filter ini teman-teman cari yang sapi, kata sapi di sini, taruh di sini bagian sapi. Kemudian kerbaunya diklik kiri, tahan, langsung digeret ke filter. Oke, nanti di sini akan ada efek lanjutan. Selanjutnya di kolom ini teman-teman ambil jantan betina. Setelah kita taruh di kolom, dia akan membentuk tabel sendiri. Selanjutnya lagi pada tombol pada rows ini, pada bagian rows ini kita harus menaruh desa. Jadi di sini bagian desa. Nah, jadi otomatis di sini nama desa yang teman-teman akan input itu sudah langsung terisi. Yang blank ini karena kita tidak mengisi, karena kita tidak mengisi desa di sini. Karena tadi sampai bawah ya kita seleksi sampai di sini. Jadi dia sampai 10 tapi 8, 9, 10 tidak terisi, makanya dia tulisannya blank. Kita lanjut, kita klik lagi di sini, dia akan muncul lagi. Nah, di value ini teman-teman harus isi dengan anak, muda, dewasa. Oke, cukup. Nah, jadi di sini sudah otomatis semua data itu akan tersummary. Nah, untuk memudahkan teman-teman semua, nih kita bingung nih. Nah, cara pengisiannya ya udah bisa di betina, ini adalah betina, semua jenis betina dari semua tabel yang ini. Saya akan berikan contoh bagaimana agar bisa membedakan ini betina, ini jantan. Nah, ini row of tabel ini kita bisa ganti misalnya namanya desa agar teman-teman tidak bingung. Oke. Nah, dari hal ini kita bisa baca ternyata dari semua data ini ternyata di email itu ada betina anak 1, kemudian betina muda 1. Tapi di email itu tidak ada jantan seperti itu. Anak 1, kemudian di betina muda itu ada 1, dewasa cuma ada 1 juga. Nah, ini kan ada ini semua nih. Adi Aimal atau Gading ini semuanya ada sapi dan kerbau. Bagaimana caranya kalau kita melihat sapi saja? Nah, teman-teman bisa klik di sini. Diklik select multiple item ini. Nah, yang ini dihilangkan, sapi dan alnya saja, diklik OK.
maka ini adalah jumlah sapi. Jadi di animal itu ada betina anak satu sapi, di saker satu sapi, dan totalnya ada 2 di eh, dalam satu kecamatan ini. Nah, yang jantannya berapa? Yang di sini ternyata anak ada, muda ada, dewasa ada. Nah, jadi kita teman-teman bisa juga bagi lagi biar nggak terlalu pusing. Oh ini loh. Nah, biar nggak terlalu pusing ya. Jadi bisa menggunakan fitur-fitur ini. Nah, oke. Nah, bagaimana kalau kita mau lihat sekarang kerbaunya? Tinggal dibalikan lagi di sini ke bagian sapinya ini, diklik lagi semua, select multiple itemnya ini lagi, maka akan kembali seperti semula. Nah, kalau kerbaunya bagaimana? Kalau kita hanya butuh kerbaunya sama, kita klik lagi multiple-nya, nanti akan kerbaunya saja. Kerbau hanya ada di desa Gading dan Selong jumlahnya ini. Nah, kita coba langsung nanti kalau teman-teman sudah mengisi semuanya sudah, kemudian kita mau simpan dia ke masukkan datanya itu ke ini, ke dalam bentuk format populasi. Ya sudah, caranya bagaimana? Kita lihat di sini di Aimal, berarti ya desa Aimal. Di desa Aimal ada 1 anak, 1 muda dan 1 dewasa sapi. Tapi make sure di sini sapi dulu ya teman-teman. Make sure di sana ada sapi dulu. Kemudian ya tinggal diisi di Aimal. Contohnya Aimal misalnya di desa Aimal itu ada jantan anaknya berapa. Kita lihat anak sapi anak berapa di sini. Ini sapi anak jantan berapa? Oh tidak ada. Berarti sapi betina aja yang ada, anaknya cuma 1. Seperti itu. Anak betina aja 1, di sini 1. Seperti biasa, kita mengisi yang ini seperti biasa yang teman-teman biasa lakukan setiap bulannya. Nah, seperti itu. Jadi di sini otomatis. Bagaimana nanti kalau kita sudah buat pivot tabelnya, terus kita nambahin data di sini, bisa nggak dia berubah? Tidak bisa. Jadi dia harus semua dulu. Datanya sudah harus final dulu, baru kita bisa isi datanya. Nah, di sini ada beberapa informasi-informasi yang perlu kita ketahui, misalnya anak sapi muda, ini keterangan umurnya, jenis-jenis kerbau lumpur. Nanti kalau ada teman-teman menemukan jenis-jenis kerbau nili rafi, lumpur murah, kerbau lumpur murah dan sebagainya, itu bisa ada beberapa referensi. Nah, seperti itu. Cukup seperti ini caranya. Nah, bagaimana dengan sheet yang lain? Nah, sama, sheet yang lain juga sama. Cara pengisian dari nomor sampai kelompoknya ini pun juga sama. Yang membedakan itu hanya ada di jenis ternak. Di jenis ternak ini yang berbeda. Sekali lagi, kalau ada yang warna oranye krim kayak gini, tinggal kita klik, kita pilih. Ada jenis domba. Domba di sini sudah di kambing juga sudah ada. Sorry, ini nggak ada kambing ya, jadi kacang. Kacang nanti ya dia akan otomatis terisi. Sama jantan betinanya juga kita tinggal pilih. Jantan betina juga kita pilih, sama umurnya pun juga sama seperti tadi, kita langsung entry secara manual. Misalnya umurnya 3 bulan, maka dia akan bentuk anak. Nah, di sini juga sama, cara pengisiannya sama. Tanda unik, AirTag, pribadi atau adas itu sama persis. Kalau sudah semuanya sama, tinggal bagaimana cara mensummary datanya seperti menggunakan pivot tabel. Lanjut kita ke sheet berikutnya, itu di Hindguard Fermentor ya, di bagian sini. Nah, ini yang membedakan apa? Dari awal sampai ini juga sama. Cara pengisiannya sama. Yang membedakan itu jenis ternaknya di sini. Nah, di sini ada jenis-jenis ternaknya. Yang pertama ada jenis kuda, kemudian ada jenis kelinci, dan ada jenis babi. Nah, jadi diisi seperti biasa, kita pilih nama jenis ternaknya, misalnya kuda sandalwood, dia akan langsung otomatis terisi kuda. Jantan betinanya kita isi seperti biasa, jantan betinanya. Umurnya juga sama. Nah, jadi umurnya misalnya langsung 8 bulan misalnya, dia akan terisi seperti biasa. Bagaimana yang sini sama, formatnya sama, seperti itu. Nah, yang membedakan selanjutnya kita ke sheet berikutnya itu yakni unggas. Unggas ini
yang membedakannya itu ada beberapa hal. Jadi mulai dari nomor sampai dengan kelompok ini sama seperti sebelumnya. Yang membedakan di sini adalah nama perusahaan. Nah, jadi misalnya nama usahanya itu apa. Jadi kadang-kadang ada yang mandiri misalnya namanya usaha Indah Maju misalnya. Atau dia pribadi nggak ada nama misalnya. Nah, ditulis saja siapa nama pemiliknya di sini. Walaupun di sana sudah ada nama peternaknya. Di sini nama pemiliknya. Lanjut ya, jenis ternaknya sama. Jenis ternaknya itu ya nih karena ini ayam ras, ada dua jenis ayam ras di sini. Yang biasa, yang lazim, yakni ada petelur dan broiler. Yang petelur ini kalau kita klik, dia akan petelur dan langsung terisi betina di jenis kelaminnya. Nah, kalau misalnya dia adalah broiler atau pedaging, kita klik, ya pun langsung terisi pedaging dan jantan mix. Kenapa? Karena ayam broiler itu ada yang jantan dan betina. Jadi kita tidak tahu detailnya bagaimana dan kita tidak bisa cek ya satu-satu, kayaknya cukup ribet. Nah, di bagian populasi itu sama seperti biasa. Di sini misalnya dari telur ini kita punya 2000 ekor, kapasitas kandangnya 2500. Jadi seperti biasa. Kemudian produksi rata-ratanya ya kalau dia petelur berarti terai misalnya. Nah, kalau dia pedaging misalnya ya berarti 200 ekor per periode misalnya, panennya berapa. Contoh di sini misalnya ada 5000, kemudian kapasitas kandangnya itu 6000 misalnya. Nah, terus dia panennya itu sekitar 4500 misalnya. Yang 500-nya itu rugi misalnya pada sana. Ya, jadi seperti itu. Nah, di sini ada mitranya ya, mitra sama. Kalau dia punya mitra, ditulis mitra, tapi kalau dia pribadi, tulis pribadi. Nah, kalau dia mitra berarti ada namanya dong. Nah, ini mitranya apa namanya? PT apa kayak gitu ya. Ini berbeda dengan nama peternakan atau nama perusahaan. Jadi kadang-kadang mereka punya nama yang berbeda. Nah, lanjut cara pemeliharaan. Kalau cara pemeliharaan itu ada yang intensif, ekstensif, dan intensif. Semi intensif itu sama. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk yang lainnya ini ada hal-hal yang mungkin kita tidak ada di dalam tabel, itu bisa ditulis di lainnya. Seperti itu. Kita lanjut ke sheet ayam buras. Di ayam buras ini adalah ayam yang bukan ras. Jadi ayam yang bukan ayam broiler atau ayam petelur. Sama cara pengisiannya. Sama semua di sini sama, sampai di sini juga sama. Yang membedakan di sini namanya CV, nama perusahaan kayak yang tadi sama. Kemudian di jenis ternaknya ada 3 jenis ternak ya. Ada itu ayam kampung, ayam bangkok, dan ayam hias. Nah, jadi ayam kampung ya kita tahu, kalau ayam bangkok juga kita tahu. Yang ayam hias ini adalah selain ayam kampung dan ayam bangkok. Contoh ya, misalnya ayam hias, kita klik ayam hias, dia akan di sini ada ayam hias jantan betinanya. Kita bisa tulis jantan misalnya. Nah, tujuannya itu ada tujuan pemeliharaannya itu, ini juga yang membedakan tujuan pemeliharaannya itu ada yang perkembangbiakan, ada pedaging, petelur, dui fungsi, hobi, dan lainnya. Jadi bisa ditaruh sesuai kebutuhan. Nah, lanjut ya. Jumlahnya misalnya seperti yang kita tahu, misalnya ada 10, 80 ekor misalnya. Kapasitas kandangnya mungkin 90 ton sampel. Nah, cara produksi rata-ratanya tergantung, ini perkembangbiakan, berarti ayam jantan, ayam hias ini perkembangbiakannya dalam satu periode perkembangbiakan, misalnya dalam 1 bulan dia bertelur itu berapa, menghasilkan berapa anak. Misalnya yang 80 itu menghasilkan 40 ekor 40 ekor ayam misalnya. Itu bisa per periode seperti itu. Nah, kalau misalnya dia perusahaan, contoh misalnya ayam KUB misalnya, dia ayam KUB itu kan ayam yang digunakan untuk, ayam kampung yang digunakan untuk konsumsi daging misalnya. Biasanya itu ada yang mitra, ada yang tidak. Jadi kalau ada yang mitra bisa ditulis mitra di sini. Nah, kalau dia bermitra, apa nama mitranya? Bisa ditulis di sini misalnya CV ayam kube. Oke. Nah, terus cara pemeliharaannya seperti apa? Ya, intensif, ekstensif, atau diumbarkan. Ada. Jadi ada yang diumbarkan di dalam ruangan, ada yang pakai kandang dan sebagainya, itu ada. Kalau ada misalnya yang intensif misalnya. Nah,
Seperti itu. Kalau ada yang lainnya itu misalnya begini, eh, dalam satu ayam hias misalnya, peternak itu memiliki 80 ekor misalnya, tapi kita nggak, kalau dia tahu jantan dan betinanya berarti kita tulis 80 misalnya. Tapi kalau kita ini kan nggak cukup banyak sekali 80, bisa kita tulis di sini dari 80 ekor ayam, 50 ekor betina dan 30 ekor jantan. Nah, jadi seperti itu. Jadi bisa kita tidak tulis satu-satu semua. Tapi kalau di bagian ruminansia besar, ruminansia kecil, hindguard fermenter itu diusahakan untuk semua. Karena ini ayam yang jumlahnya kadang kita tidak bisa prediksi. Itu bisa ditulis di kegiatan lainnya seperti ini. Kita lanjut ya. Lanjut ke unggas. Unggas lainnya ini cara pengisiannya dan nominalnya sama. Nama peternak usaha. Yang membedakan di sini jenis ternaknya. Di jenis ternaknya ini kita bisa isi itik, entok, angsa, puyuh, merpati. Oke, di sini kita tinggal pilih angsa misalnya. Lanjut, setelah angsa nanti jenis kelaminnya apa? Jantan, betina, sama saja. Tujuan pemeliharaannya juga sama, ada pemeliharaan peternak berfungsi hobi lainnya. Oke, jumlah ekornya misalnya 10, kapasitas kandangnya 12, produksi rata-rata itu 9 misalnya. Mandiri dia mandiri misalnya. Mitra. Oke. Lanjut nama mitranya kalau ada, cara pemeliharaannya. Nah, dan yang lainnya sama. Begitu juga dengan unggas lainnya. Di sini ada unggas lainnya itu kita khususkan untuk walet. Walet ini, di sini ada keterangan. Ini semuanya sebelumnya sama ya. Ada burung walet, tambahan dan lainnya. Burung walet misalnya, ya udah akan terisi walet. Tambahan ini misalnya kalau ada ternak selain yang kita sebutkan, yang ada di sini, yang ada di jenis-jenis ini berarti bisa diisi ditambahkan, atau dan yang lainnya. Jantan betinanya juga bisa diisi. Kemudian tujuan pemeliharaan, jumlah ekornya sama. Nah, di keterangannya di sini, baru di sini adalah hewan apa, misalnya hewan apa dan sudah berjalan lama atau tidak. Seperti itu cara pengisiannya. Sekali lagi, kalau sudah terisi semuanya, yang ini semuanya sudah terisi, jangan lupa untuk memasukkannya ke tabel populasi. Nah, bagaimana cara membaca datanya adalah menggunakan pivot tabel seperti yang tadi. Ke menu insert pivot tabel, mulai dari nomor, kemudian ini semua diisi seperti biasa. Klik lagi, ini existing datanya. Kita sudah sediakan di sini ada cell yang bisa langsung klik lagi. Oke. Ini tinggal kita dorong seperti yang tadi, desa. Kemudian filternya di sini ada kambing, ada domba, kemudian jantan betina tadi di sini ya, jantan betinanya, di sini kemudian anak, muda, dewasa, seperti ini. Oke, sudah terisi ya. Oke, seperti itu ya. Kalau nanti teman-teman mengisi, kalau sudah diisi misalnya, teman-teman mengirimkan file ini melalui via email lagi seperti biasa dengan sudah ada pivot tabelnya. Pivot tabelnya ini. Jadi kita tahu di desa ini ada FHIJ, ini karena kita mengisi di sini ya. Desanya adalah FHPJI itu ya, karena kita sebagai contoh saja. Seperti ini. Ini semua sudah terisi. Ini betina, ini jantan. Nah, karena ada yang kosong makanya ada tulisan blank. Jadi teman-teman sekali lagi jangan ada yang kosong. Nanti dia akan terbaca sendiri di pivot tabel. Seperti itu
Terima kasih, filenya akan segera dikirim.